Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina, guru pendidikan agama Islam dari SMA Negeri 1 Kota Bogor, akan menyampaikan materi strategi dakwah Islam di Indonesia. Untuk strategi dakwah Islam di Indonesia, tentunya ada 5 strategi yang akan kita bahas. Strategi yang pertama adalah melalui kesenian. Hal ini pernah dilakukan oleh para wali songo, diantaranya adalah Sunan Kalijaga, yaitu dengan menampilkan untuk dakwah itu adalah dengan seni wayang. Strategi ini beliau memberikan untuk wayang itu diantaranya adalah seperti untuk tiket masuk pagelaran wayang, itu diantaranya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, kita lihat dari penamaan dari personil wayang, itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna tersendiri. Seperti umumnya di sini ada lakon baik, yaitu Arjuna. Arjuna itu artinya arja, itu memiliki harapan baik. Kemudian lakon yang jelek disebutnya seperti togog. Togog itu adalah dari kata togo yang artinya lakon yang memang lalai atau lakon yang jahat. Kemudian selain seni wayang juga ada seni bangunan, diantaranya arsitek yang mengarah kepada rukun iman dan rukun Islam. Kemudian seni kaligrafi yang memberikan gambaran tentang bahasa-bahasa Al-Quran. Strategi yang kedua adalah melalui jalur politik. Para pendakwah Islam untuk jalur politik ini adalah mereka masuk ke tataran kepemerintahan, sehingga kalau kita lihat di dalam perkembangan Islam itu mengalami kemajuan karena mereka menaklukkan, yang pertama menaklukkan wilayah sehingga menjadi kekuasaan Islam. Kemudian mereka juga berdakwah kepada kerajaan-kerajaan sehingga kerajaan yang asalnya bukan Islam menjadi kerajaan Islam. Seperti di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Jalur politik pun sangat penting ditempuh, di mana ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam di Jawa dan penjuru bagian timur. Strategi yang ketiga adalah melalui perdagangan. Mulainya perdagangan pada abad ke-7 sampai 16 Masehi, Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan. Perdagangan menjadi di media strategi dakwah pada pedagang muslim untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Mereka berdagang tentunya dari pintu ke pintu, kemudian sambil menyampaikan ajaran Islam, dan mereka mempraktikkan mempraktekkan ekonomi Islam melalui perdagangan ini adalah memakai prinsip-prinsip Islam, diantaranya adalah prinsip kejujuran. Yang keempat adalah strategi dakwah melalui pendidikan. Diantaranya adalah para ulama mendirikan tempat lembaga pendidikan, diantaranya adalah madrasah, juga tempat pembinaan untuk agama Islam adalah masjid. Kemudian yang kedua, membuat metodologi pembelajaran dengan sistem. Yang pertama adalah sistem individual yang disebut dengan sorogan, dan sistem klasikal yang disebut dengan bandungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru atau ustadz sebagai pengajar dengan mengadakan pelatihan atau tamhid. Dan yang keempat, materi pembelajaran yang memadukan antara ilmu pengetahuan dan keislaman. Yang kelima adalah melalui akulturasi budaya. Untuk menyebarkan agama Islam, para ulama itu ini memadukan antara budaya dengan ajaran Islam, yang budaya tersebut ditolerir tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam. Di antaranya adalah terjadi akulturasi budaya seperti dalam pernikahan. Kemudian ada dari seni kaligrafi, akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia. Kaligrafi mengambil tulisan Arab, sementara bentuknya bervariasi disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian juga ada seni bangun, seni ukir, kemudian aksara dan seni sastra dan kalender.
Contoh yang paling terlihat dalam seni bangun adalah masjid dan makam pertama atau masjid berupa tumpang atau bersusun. Yang keenam, strategi perkembangan Islam di Indonesia adalah melalui pernikahan. Hal ini terjadi karena para perempuan pribumi banyak yang tertarik dengan para pedagang muslim, dan syaratnya kalau ingin menikah dengan para pedagang itu harus masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian dengan pernikahan ini membuat jumlah yang beragama Islam semakin banyak, karena tentunya mereka menikah itu akan beranak dan bercucu, sehingga jumlah penduduk Islam menjadi lebih banyak lagi.